Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Safira Titifani Aljaneta, NIM 191600178. Di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi kelompok 2 tentang siklus akuntansi pada perusahaan bina kencana. Baik, untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada masing-masing pemateri untuk memberi pemaparan tentang laporan siklus akuntansi tersebut. Nama saya Uci Nurasia, NIM 191600025. Di sini saya akan membacakan transaksi laporan posisi keuangan perusahaan Bina Kencana akhir bulan November 2019 adalah sebagai berikut. Kas sebesar 23.328.000, piutang dagang sebesar 44.976.000, persediaan barang dagang sebesar 99.120.000. Asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Perlengkapan toko sebesar 2.040.000. Peralatan toko sebesar 43.440.000. Akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 10.800.000. Utang usaha sebesar 30.800.000. Modal tuan robet 143.416.000. Privat tuan robet 20 juta. Penjualan sebesar 585.280.000. Retur penjualan sebesar 10.880.000. Potongan penjualan sebesar 4.160.000. Pembelian sebesar 393.032.000. Beban gaji bagian penjualan 59.520.000. Beban gaji bagian kantor sebesar 23.520.000. Beban iklan sebesar 14.400.000. Beban penjualan rupa-rupa sebesar 2.240.000. Beban sewa sebesar 19.600.000. Beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000. Selama bulan Desember 2019, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Pada 1 Desember 2019, membeli barang dagangan sebesar 6.920.000 secara tunai. 2 Desember 2019, menjual barang dagangan secara tunai 14.640.000. 2 Desember 2019, membayar sewa untuk Desember 1.920.000. 3 Desember 2019, membeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Dragon dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 20 juta. 5 Desember 2019, membayar beban transportasi untuk pembelian tanggal 3 Desember senilai 600.000. 8 Desember 2019, menerima kas sebesar 24.800.000 dari CV Sumber Waras untuk pembayaran utang usaha. 11 Desember 2019, membeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Indofood dengan syarat-syarat 1/10 N/30 sebesar 12 juta. 12 Desember 2019, membayar barang dagangan yang dibeli tanggal 3 Desember 2019. 15 Desember 2019, mengembalikan sebuah barang dagangan sebesar 2 juta dari pembelian barang tanggal 11 Desember 2019. 16 Desember 2019, membayar beban iklan untuk bulan Desember sebesar 2 juta. 18 Desember 2019, membayar pembelian barang dagang pada tanggal 11 Desember 2019. 19 Desember 2019, mengembalikan uang tunai atas penjualan tunai sebesar 600.000 pada tanggal 2 Desember 2019. 20 Desember 2019, membayar gaji bagian penjualan sebesar 2.160.000 dan gaji bagian kantor 720.000. 21 Desember 2019, menerima uang sebesar 13.520.000 dari CV Riang untuk pembayaran utang usaha. 21 Desember 2019, menjual barang dagangan secara kredit pada perusahaan Gemilang sebesar 12.800.000 dengan syarat pembayaran 1/10 N/30. 22 Desember 2019, membayar beban pengiriman untuk penjualan 21 Desember 2019 sebesar 480.000. 24 Desember 2019, membeli perlengkapan toko
secara tunai sebesar 280.000. 26 Desember 2019 menjual barang dagangan secara kredit dengan perusahaan Merdeka dengan syarat 2/10 N/30 34.790.000. 27 Desember 2019 menerima kas penjualan tanggal 21 Desember. 27 Desember 2019 menjual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Merpati dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 6.800.000. 28 Desember 2019 menerima pembayaran 6 juta dari perusahaan Mitra Husada untuk pembayaran utang usahanya. 29 Desember 2019 menerima kembali barang dagangan yang dijual pada 27 Desember sebesar 1.200.000. 29 Desember 2019 menerima kas dari penjualan pada tanggal 27 Desember. 30 Desember 2019 membayar 20.760.000 kepada perusahaan Santosa untuk melunasi utang usaha. Berikut adalah jurnal memorial dengan total Rp3.800.000 baik di debit maupun di kredit. Berikut adalah jurnal pengeluaran kas dengan total Rp65.840.000 baik di debit maupun di kredit. Berikut adalah jurnal penerimaan kas dengan total Rp77.360.000 baik di debit maupun di kredit. Berikut adalah jurnal pembelian dengan total Rp32 juta baik di debit maupun di kredit. Berikut adalah jurnal penjualan dengan total Rp54.390.000 baik di debit maupun di kredit. Selanjutnya, dari jurnal tadi, sekumpulan akun-akun tersebut diposting ke dalam buku besar. Berikut penulisannya. Perusahaan Bina Kencana Buku Besar per Desember 2019. Nama akun kas. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal. Sebesar Rp23.328.000 di debit. Saldo di debit Rp23.328.000. Tanggal 1 Desember, membeli barang dagangan secara tunai, sebesar Rp6.920.000. Saldo berkurang menjadi Rp16.408.000. Tanggal 2 Desember, terjual barang dagangan secara tunai, sebesar Rp14.640.000 di debit. Saldo bertambah menjadi Rp31.048.000. Tanggal 2 Desember, membayar sewa sebesar Rp1.920.000. Saldo berkurang menjadi Rp29.128.000. Tanggal 5 Desember, membayar beban transportasi pada PT Dragon sebesar Rp600.000. Saldo berkurang menjadi Rp28.528.000. Tanggal 8 Desember, diterima pembayaran piutang dagang dari CV Sumber Waras sebesar Rp24.800.000. Saldo bertambah menjadi Rp53.328.000. Tanggal 12 Desember, dibayar hutang dagang pada PT Dragon sebesar Rp19.600.000. Saldo berkurang menjadi Rp33.728.000. Tanggal 16 Desember, membayar beban iklan sebesar Rp2 juta. Saldo berkurang menjadi Rp31.728.000. Tanggal 18 Desember, dibayar hutang dagang pada PT Indofood sebesar Rp9.900.000. Saldo berkurang menjadi Rp21.828.000. Tanggal 19 Desember, dikembalikan uang tunai atas penjualan tunai sebesar Rp600.000. Saldo berkurang menjadi Rp21.228.000. Tanggal 20 Desember, dibayar gaji bagian penjualan sebesar Rp2.160.000. Saldo berkurang menjadi Rp2.160.000. Saldo berkurang menjadi Rp19.068.000.
Tanggal 20 Desember, dibayar gaji bagian kantor sebesar 720.000. Saldo berkurang menjadi 18.348.000. Tanggal 21 Desember, diterima uang dari CV Riang untuk pembayaran utang usaha sebesar 13.520.000. Saldo bertambah menjadi 31.868.000. Tanggal 22 Desember, dibayar beban pengiriman penjualan dari PT Gemilang sebesar 480.000. Saldo berkurang menjadi 31.388.000. Tanggal 24 Desember, dibeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 280.000. Saldo berkurang menjadi 31.108.000. Tanggal 27 Desember, diterima pembayaran piutang dagang PT Gemilang sebesar 12.672.000. Saldo bertambah menjadi 43.780.000. Tanggal 28 Desember, diterima pembayaran piutang dari PT Mitra Husada sebesar 6 juta. Saldo bertambah menjadi 49.780.000. Tanggal 29 Desember, diterima kas dari penjualan pada PT Merpati sebesar 5.488.000. Saldo bertambah menjadi 55.268.000. Tanggal 30 Desember, melunasi utang usaha kepada PT Sentosa sebesar 20.760.000. Saldo berkurang menjadi 34.508.000. Sehingga total buku besar akun kas menjadi 34.508.000. Nama akun piutang dagang. Tanggal 1 Desember, keterangan saldo awal sebesar 44.976.000 di debit. Saldo di debit 44.976.000. Tanggal 8 Desember, diterima pembayaran piutang dagang dari CV Sumber Waras sebesar 24.800.000 di kredit, dan piutang dagang dari CV Sumber Waras sebesar 24.800.000 di kredit. Saldo berkurang menjadi 20.176.000. Tanggal 21 Desember, diterima uang dari CV Riang untuk pembayaran utang usaha sebesar 13.520.000 di kredit. Saldo berkurang menjadi 6.656.000. Tanggal 21 Desember, dijual barang dagang secara kredit kepada PT Gemilang sebesar 12.800.000. Saldo bertambah menjadi 19.456.000. Tanggal 26 Desember, dijual barang dagangan secara kredit kepada PT Merdeka sebesar 34.790.000. Saldo bertambah menjadi 54.246.000. Tanggal 27 Desember, diterima pembayaran piutang dagang dari PT Gemilang sebesar 12.800.000. Saldo berkurang menjadi 41.446.000. Kemudian tanggal 27 Desember, dijual barang dagangan secara kredit PT Merpati sebesar 6.800.000. Saldo bertambah menjadi 48.246.000. Tanggal 28 Desember, diterima pembayaran piutang usaha dari PT Mitra Husada sebesar 6 juta. Saldo berkurang menjadi 42.246.000. Tanggal 29 Desember, diterima kembali barang dagangan dari PT Merpati sebesar 1.200.000. Saldo berkurang menjadi 41.046.000. Tanggal 29 Desember,
diterima kas dari penjualan pada PT Merpati sebesar 5.600.000, sehingga saldo pada akun piutang dagang menjadi 35.446.000. Nama akun persediaan barang dagangan. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal sebesar 99.120.000. Saldo di debit 99.120.000. 1 Desember. Keterangan saldo awal sebesar 3 juta di debit, kemudian saldo di debit sebesar 3 juta. Nama akun perlengkapan toko. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal sebesar 2.040.000 di debit. Saldo di debit 2.040.000. Tanggal 24 Desember. Perlengkapan toko sebesar 280.000 di debit. Saldo di debit bertambah menjadi 2.320.000. Nama akun Peralatan perlengkapan toko. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal sebesar 43.440.000 di debit. Saldo di debit 43.440.000. Nama akun akumulasi penyusutan peralatan kantor. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal berada di kredit sebesar 10.080.000. Saldo berada di kredit sebesar 10.080.000. Nama akun utang dagang. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal berada di kredit sebesar 30.800.000. Saldo berada di kredit sebesar 30.800.000. Tanggal 3 Desember. Dibeli barang dagangan secara kredit sebesar 20 juta di kredit, sehingga saldo bertambah menjadi 50.800.000. Tanggal 11 Desember. Dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Indofood sebesar 12 juta. Saldo bertambah menjadi 62.800.000. Tanggal 12 Desember. Dibayar barang dagangan dari pembelian pada PT Dragon sebesar 20 juta. Saldo berkurang menjadi 42.800.000. Tanggal 15 Desember. Dikembalikan sebuah barang dagangan dari pembelian PT Indofood sebesar 2 juta di debit. Saldo berkurang menjadi 40.800.000. Tanggal 18 Desember. Dibayar barang dagangan pada PT 30.800.000. Tanggal 30 Desember. Dibayar hutang dagang pada PT Sentosa sebesar 20.760.000. Berada di debit. Saldo berkurang menjadi 10.040.000, sehingga totalnya menjadi 10.040.000. Nama akun modal TN Robert. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal sebesar 143.416.000 di kredit. Saldo di kredit sebesar 143.416.000. Nama akun Prive TN Robert. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal sebesar 20 juta di debit. Saldo di debit sebesar 20 juta. Nama akun penjualan. Tanggal 1 Desember. Keterangan saldo awal sebesar 585.280.000 rupiah. Di saldo di kredit sebesar 585.280.000 rupiah. Tanggal 2 Desember. Terjual barang dagangan secara tunai sebesar 14.640.000. Saldo
bertambah menjadi 599.920.000. Tanggal 21 Desember, terjual barang dagangan secara kredit sebesar 12.800.000. Saldo bertambah menjadi 612.720.000. Tanggal 26 Desember, terjual barang dagangan secara kredit sebesar 34.790.000 rupiah. Saldo di kredit bertambah menjadi 647.510.000. Tanggal 27 Desember, terjual barang dagangan secara kredit sebesar 6.800.000. Saldo di kredit bertambah menjadi 654.310.000. Sehingga total akun penjualan menjadi 654.310.000. Sehingga total akun penjualan menjadi 654.310.000. Nama akun, retur penjualan dan pengurangan harga. Tanggal 1 Desember, keterangan saldo awal sebesar 10.880.000. Di debit, saldo di debit 10.880.000. 19 Desember, retur penjualan sebesar 600.000 di debit, saldo di debit bertambah menjadi 11.480.000. Tanggal 29 Desember, retur penjualan dari PT Merpati sebesar 1.200.000 di debit. Nama akun, potongan penjualan. Tanggal 1 Desember, keterangan saldo awal, di debit 4.160.000. Saldo 4.160.000. Tanggal 27 Desember, keterangan potongan penjualan sebesar 128.000. Saldo bertambah menjadi 4.288.000. Tanggal 29 Desember, keterangan potongan penjualan sebesar 112.000. Saldo bertambah menjadi 4.400.000. Nama akun pembelian tanggal 1 Desember, keterangan saldo awal sebesar 398.032.000. Saldo di debit sebesar 398.032.000. Tanggal 1 Desember, dibeli barang dagangan secara tunai sebesar 6.920.000. Saldo bertambah menjadi 404.952.000. Tanggal 3 Desember, dibeli barang dagangan secara kredit sebesar 20 juta. Saldo bertambah menjadi 424.952.000. Tanggal 11 Desember, dibeli barang dagangan secara kredit sebesar 12 juta. Saldo bertambah menjadi 436.952.000. Sehingga total akun pembelian menjadi 436.952.000. Sehingga total potongan pembelian pada akun potongan pembelian menjadi 500.000. Nama akun, beban angkut pembelian, tanggal 5 Desember. Keterangan beban angkut pembelian sebesar 600.000 di debit, saldo di debit sebesar 600.000. Nama akun, beban angkut penjualan tanggal 22 Desember, keterangan beban angkut penjualan sebesar 480.000. Saldo di debit sebesar 480.000. Nama akun, beban gaji penjualan, tanggal 1 Desember, saldo awal di debit sebanyak 59.520.000. Saldo di debit 59.520.000. Tanggal 20 Desember, beban gaji bagian penjualan sebesar 2.160.000. Saldo di debit bertambah menjadi 61.680.000. Sehingga total beban gaji bagian penjualan menjadi 61.680.000.
Nama akun beban iklan, tanggal 1 Desember, keterangan saldo awal sebanyak 14.400 Di di kredit, debit, saldo di saldo di kredit debit. 14.400. 16 Desember, dibayar beban iklan sebesar 2 juta rupiah. Saldo di debit bertambah menjadi 16.400.000. Sehingga total beban iklan menjadi 16.400.000. Nama akun penjualan rupa-rupa, tanggal 1 Desember, keterangan saldo awal sebesar 2.240.000. Di debit, saldo di debit sebesar 2.240.000. Nama akun beban gaji bagian kantor, tanggal 1 Desember, saldo awal sebanyak 23.520.000. Saldo 23.520.000 di debit. Tanggal 20 Desember, beban gaji bagian kantor sebesar 720.000. Di debit, saldo bertambah menjadi 24.240.000 di debit. Sehingga total beban gaji bagian kantor menjadi 24.240.000. Nama akun beban sewa, tanggal 1 Desember, keterangan saldo awal. Sebelum saya membacakan neraca saldo dari perusahaan Bina Kencana, saya akan menjelaskan bahwa neraca saldo berasal dari buku besar, yaitu setiap saldo akhir pada setiap akun-akun posisi debit ataupun kredit. Di dalam neraca saldo harus mendapatkan perhitungan yang balance. Jika tidak balance, maka ada kesalahan dalam mencatatnya. Berikut adalah neraca saldo dari perusahaan Bina Kencana. Yang pertama ada akun kas sebesar 34.508.000 yang masuk pada debit. Kemudian ada piutang dagang sebesar 35.446.000 rupiah yang masuk pada debit. Selanjutnya persediaan barang dagangan sebesar 99.120.000 yang masuk pada debit. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta masuk pada debit. Perlengkapan toko sebesar 2.320.000 masuk pada debit. Peralatan toko senilai 43.440.000 masuk pada debit. Akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 10.080.000 masuk pada kredit. Utang dagang sebesar 10.040.000 masuk pada kredit. Modal Tuan Robert sebesar 143.416.000 masuk pada kredit. Privat Tuan Robert sebesar 20 juta masuk pada debit. Penjualan sebesar 654.310.000 masuk pada kredit. Retur penjualan sebesar 12.680.000 masuk pada debit. Potongan penjualan sebesar 4.400.000 masuk pada debit. Pembelian sebesar 436.952.000 masuk pada debit. Retur pembelian sebesar 2 juta masuk pada kredit. Potongan pembelian sebesar 500.000 masuk pada kredit. Beban angkut pembelian sebesar 600.000 masuk pada debit. Beban angkut penjualan sebesar 480.000 masuk pada debit. Beban gaji bagian penjualan sebesar 61.680.000 masuk pada debit. Beban iklan sebesar 16.400.000 masuk pada debit. Beban gaji penjualan rupa-rupa senilai 2.240.000 masuk pada debit. Beban gaji bagian kantor sebesar 24.240.000 masuk pada debit. Beban sewa sebesar 21.520.000 masuk pada debit. Dan yang terakhir beban administrasi rupa-rupa senilai 1.320.000 masuk pada debit. Sehingga total pada debit yaitu 820.346.000 dan kredit juga 820.346.000 sehingga balance. Nama saya Widya Elvinasari, NIM 1916000214.
Pada data penyesuaian milik PT Bina Kencana 31 Desember 2019 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bunga dari wesel tagih yang belum diterima sebesar Rp80.000. Yang kedua, persediaan akhir barang dagangan sebesar Rp75.854.000. Yang ketiga, yang terpakai pada bulan Desember sebesar Rp1.000.000. Dan yang keempat, perlengkapan toko tersisa Rp560.000. Kelima, beban penyusutan peralatan toko sebesar Rp7.088.000. Yang keenam, gaji yang belum dibayarkan kepada bagian penjualan sebesar Rp1.000.000 dan pada bagian kantor sebesar Rp800.000. Dari data tersebut, penyesuaian yang dapat dihitung adalah perlengkapan toko. Perlengkapan toko pada awal Desember 2019 sebesar Rp2.080.000 dan yang tersisa pada akhir Desember sebesar Rp560.000. Maka beban perlengkapan toko sebesar Rp1.480.000. Berikut jurnal penyesuaian milik perusahaan Bina Kencana pada 31 Desember 2019. Pada transaksi yang pertama, piutang bunga pada posisi debit sebesar Rp80.000 dan posisi pendapatan bunga sebesar Rp80.000 di kredit. Untuk transaksi yang kedua, ikhtisar laba rugi sebesar Rp99.120.000 pada posisi debit dan persediaan barang dagang sebesar Rp99.120.000 pada posisi kredit. Untuk persediaan barang dagangan sebesar Rp75.854.000 pada posisi debit dan ikhtisar laba rugi sebesar Rp75.854.000 pada posisi kredit. Untuk transaksi yang ketiga, yaitu asuransi dibayar di muka, jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi sebesar Rp1.000.000 pada posisi debit dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.000.000 pada posisi kredit. Untuk transaksi yang keempat, perlengkapan toko, jurnal penyesuaian adalah beban perlengkapan toko sebesar Rp1.480.000 pada posisi debit dan perlengkapan toko sebesar Rp1.480.000 pada posisi kredit. Untuk transaksi yang kelima, beban penyusutan peralatan toko sebesar Rp7.088.000 pada posisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar Rp7.088.000 pada posisi kredit. Untuk transaksi yang kelima, beban gaji penjualan sebesar Rp1.000.000 pada posisi debit. Yang kedua, beban gaji bagian kantor sebesar Rp800.000 pada posisi debit. Hutang gaji sebesar Rp1.800.000 pada posisi kredit. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penyesuaian dari perusahaan Bina Kencana periode 31 Desember 2019. Sebelumnya telah dilakukan jurnal penyesuaian sehingga didapatkan akun-akun mana saja yang mengalami penyesuaian. Yang pertama ada persediaan barang dagang. Awalnya sebesar Rp99.120.000, lalu mengalami penyesuaian sebesar Rp75.854.000 di debit dan Rp99.120.000 di kredit, sehingga akun persediaan barang dagang sebesar Rp75.854.000. Lalu akun asuransi dibayar di muka pada awalnya sebesar Rp3 juta, lalu mengalami penyesuaian sebesar Rp1 juta di kredit, sehingga didapatkan akun asuransi dibayar di muka sebesar Rp2 juta. Akun perlengkapan toko awalnya sebesar Rp2.320.000, mengalami penyesuaian sebesar Rp1.480.000 di kredit, sehingga akun perlengkapan toko sebesar Rp840.000. Kemudian akun akumulasi penyusutan peralatan toko
pada awalnya sebesar Rp10.080.000 dikredit, lalu mengalami penyesuaian sebesar Rp7.088.000 dikredit, sehingga akun akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar Rp17.168.000. Kemudian akun beban gaji bagian penjualan pada awalnya sebesar Rp61.680.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp1.000.000 di debit, sehingga didapatkan beban gaji bagian penjualan sebesar Rp62.680.000. Kemudian akun beban gaji bagian kantor pada awalnya sebesar Rp24.240.000, lalu mengalami penyesuaian sebesar Rp800.000 di debit, sehingga didapatkan beban gaji bagian kantor sebesar Rp25.040.000. Lalu akun yang belum ada ditulis di sini, seperti piutang bunga sebesar Rp80.000 debit, kemudian pendapatan bunga sebesar Rp80.000 dikredit, beban asuransi sebesar Rp1.000.000 di debit, beban perlengkapan sebesar Rp1.480.000 di debit, beban penyusutan peralatan sebesar Rp7.088.000 di debit, hutang gaji sebesar Rp1.800.000 dikredit, dan ikhtisar laba rugi sebesar Rp99.120.000 di debit, dan Rp75.854.000 dikredit, sehingga didapatkan jumlah dari neraca saldo setelah penyesuaian dari perusahaan Bina Kencana periode 31 Desember 2019 sebesar Rp905.168.000. Terima kasih. Nama saya Eli Sofiana, NIM 191600241 dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari perusahaan Bina Kencana periode 31 Desember 2019. Penjualan sebesar Rp654.310.000. Retur penjualan dan pengurangan harga Rp12.680.000. Potongan penjualan Rp4.400.000. Retur penjualan dan potongan penjualan dijumlah yaitu sebesar Rp17.080.000. Penjualan bersih sebesar Rp600. Harga pokok penjualan. Persediaan barang dagangan 1 Desember 2019 sebesar Rp99.120.000. Pembelian sebesar Rp436.952.000. Beban angkut pembelian Rp600.000. Jumlah dari pembelian dan beban angkut pembelian yaitu sebesar Rp437.552.000. Retur pembelian dan pengurangan harga sebesar Rp2 juta. Potongan pembelian sebesar Rp500.000. Retur pembelian ditambah potongan pembelian yaitu sebesar Rp2.500.000. Pembelian bersih sebesar Rp435.052.000. Barang yang tersedia untuk dijual sebesar Rp534.172.000. Persediaan barang dagangan 31 Desember 2019 sebesar Rp75.854.000. Harga pokok penjualan Rp458.318.000. Laba kotor diambil dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp178.912.000. Beban usaha. Beban penjualan. Beban angkut penjualan sebesar Rp480.000. Beban gaji bagian penjualan sebesar Rp62.680.000. Beban iklan sebesar Rp16.400.000. Beban perlengkapan toko sebesar Rp1.480.000. Beban penyusutan peralatan toko
7.088.000. Beban penjualan rupa-rupa sebesar 2.240.000. Dari jumlah seluruh beban penjualan yaitu sebesar 90.368.000. Beban administrasi dan umum. Beban gaji bagian kantor sebesar 25.040.000. Beban sewa sebesar 21.520.000. Beban asuransi sebesar 1 juta. Beban administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000. Dari jumlah beban administrasi dan umum yaitu sebesar 48.880.000. Jumlah beban usaha sebesar 139.248.000. Laba usaha bersih sebesar 39.664.000. Pendapatan dan beban di luar usaha. Pendapatan bunga sebesar 80.000. Laba bersih sebelum pajak sebesar 39.744.000. Perkenalkan, nama saya Dias Putri Duyanti dari kelas akuntansi B angkatan 2019, NIM 191600254. Di sini saya akan membacakan laporan perubahan modal perusahaan Bina Kencana per 31 Desember 2019. Pengertian dari laporan perubahan modal yaitu salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Kata kunci untuk mengerjakan laporan perubahan modal ini yaitu modal ditambah laba bersih dikurangi aktiva. Langsung saja pada perhitungan laporan perubahan modal perusahaan Bina Kencana per 31 Desember 2019. Modal awal Tuan Robert pada tanggal 1 Desember 2019 yaitu Rp143.416.000. Kemudian ditambah dengan laba bersih yang diperoleh dari perhitungan laporan laba rugi sebesar Rp39.744.000. Kemudian dikurangi price Tuan Robert sebesar 20 juta. Hasil keseluruhan yaitu sebesar Rp163.160.000. Hasil akhir ini disebut juga modal akhir Tuan Robert pada 31 Desember 2019. Sekian laporan perubahan modal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurmalasanti, NIM 1916000286. Di sini saya sebagai anggota kelompok 2 saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi tentang informasi keuangan. Di sini saya akan membacakan nominal dari perusahaan Bina Kencana. Dagang 35.446.000, bunga 80.000, persediaan barang dagang 75.854.000, asuransi dibayar di muka 2 juta, perlengkapan toko 40.000, total 148.728.000. Aktiva tetap peralatan toko 43.440.000, penyusutan peralatan toko 17.168.000, total aktiva tetap 26.272.000, total aktiva 175 juta. Pasiva plus modal hutang usaha 10.040.000, hutang gaji 1.800.000, total 11.840.000. Modal pemilik atau modal Tuan Robert 163.160.000, total pasiva plus modal 175 juta. Saya ucapkan terima kasih kepada masing-masing pemateri yang telah memberikan pemaparan tentang siklus akuntansi tersebut. Baik,
Rangkuman dari pemaparan pada laporan siklus akuntansi perusahaan Bina Kencana ini dapat disimpulkan bahwa tercantum pada laporan laba rugi sejumlah Rp39.744.000 dengan modal akhir per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp163.160.000. Untuk laporan posisi keuangan, seperti yang kita ketahui bahwa dalam laporan posisi keuangan antara aset dan liabilitas harus seimbang, karena sumber dana dan jumlah dana yang telah digunakan adalah sama jumlahnya, sehingga dapat kita lihat total aset sejumlah Rp175 juta dan total liabilitas sejumlah Rp175 juta. Itulah pemaparan yang dapat saya rangkum dari kelompok 2. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.